Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Bintang Ananda dari kelas G dengan NPM 210101101161. Di sini saya akan mempresentasikan Living Quran dalam lintas sejarah studi Quran. Yang pertama, pengertian Living Quran. Secara etimologi, Living Quran merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu living yang artinya hidup dan Quran yang berarti kitab suci dalam kitab suci umat Islam. Sedangkan secara istilah, Living Quran bisa diartikan dengan teks Al-Quran atau ayat Al-Quran yang hidup di dalam masyarakat. Definisi Living Quran ada 3 yang pertama menurut M. Mansur, Living Quran sebenarnya berawal dari fenomena Quran in everyday life, yakni makna dan fungsi Al-Quran yang real dipahami masyarakat muslim. Yang kedua, menurut Ahmad Zainal Abidin, bahwa Living Quran merupakan fenomena yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat muslim terkait dengan interaksi mereka dengan Al-Quran. Yang ketiga, menurut Syamsuddin, Living Quran adalah teks Al-Quran yang hidup dalam masyarakat, sementara pelembagaan hasil penafsiran tertentu dalam masyarakat disebut dengan The Living Tafsir. Dari definisi tadi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Living Quran merupakan respon masyarakat atau pemahaman masyarakat muslim terhadap kehadiran Al-Quran yang difungsikan di luar kapasitasnya sebagai teks. Living Quran sebuah pendekatan baru dalam studi Al-Quran di Indonesia. Berbeda dengan studi Al-Quran yang objek kajiannya berupa tekstualitas Al-Quran, maka studi Living Quran memfokuskan objek kajiannya berupa fenomena lapangan yang dijumpai pada komunitas muslim tertentu. Kerangka metodologis penelitian Living Quran ada 5. Yang pertama, lokasi. Kedua, pendekatan dan perspektif. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Yang keempat, analisa data dan kriteria. Yang kelima, penyajian data. Berikut cara-caranya. Yang pertama, lokasi. Langkah awal dalam penelitian Living Quran yaitu dengan menentukan lokasi penelitian dengan menyebutkan tempat. Yang kedua, pendekatan dan perspektif. Pendekatan dalam penelitian kualitatif, penelitian hendaknya mengemukakan bahwa data yang dikumpulkan berupa deskripsi dan uraian detail. Perspektif berdasarkan ungkapan bahasa, cara berpikir, pandangan subjek penelitian. 3. Ada teknik pengumpulan data. Pengumpulan data pada penelitian Living Quran dapat dilakukan dengan teknik wawancara mendalam bersama narasumber. Terus didapatkan data yang valid dan orisinil. Caranya diskusi, obrolan santai, dan spontanitas atau secara ilmiah. Yang keempat, analisa data dan kriteria. Satuan yang diteliti bisa berupa individu, kelompok, benda, atau suatu latar peristiwa sosial seperti aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian. Yang kelima, penyajian data. Terdiri dari hasil analisis data berupa cerita rinci para informan sesuai dengan ungkapan atau pandangan mereka padanya tanpa ada komentar, evaluasi dan interpretasi. 2. Berupa pembahasan, yakni diskusi antar temuan dengan teori yang digunakan. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.